Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Saidi dari kelompok 57 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk perkenalan anggota, saya Hamid Saidi, Abdullah, dan ada Fahri Nur Cahyo, ada Vivita Ovi Nurjana, ada Dini Aulia Hidayati, dan ada Dewi Lestari. Untuk yang pertama, Pasar Polis merupakan platform insurance teknologi atau insurtech yang menyediakan revolusi asuransi sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat sasaran dengan menggunakan teknologi terkini. Untuk tujuan dari Pasar Polis, untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi user. Yang pertama, menentukan informasi produk. Yang kedua, proses pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, mempelajari produk dan layanan. Tujuannya buat proyek ini yaitu dalam beberapa rangka memenuhi tugas agar kegiatan studi independen bersertifikat program Kampus Merdeka dari Skillful dan Pasar Polis sebagai channel partnernya. Untuk profil penggunanya, spesifikasi pengguna yang menjadi patokan dalam penyusunan proyek ini adalah gendernya tidak spesifik, umur kisaran 25 sampai 50 tahun, profesi HR, manajemen, dan senior lead. Geografi HR, manajemen, dan senior leader. Baik. Dan di sini ada design thinking, di mana design thinking itu terdiri dari empathize, ideate, define, prototyping, dan juga testing. Yang pertama yaitu melakukan empathize. Nah, di sini melakukan interview dengan salah seorang HR yang memang sangat paham mengenai asuransi. Hasil dari interview inilah yang digunakan sebagai pandangan dalam membuat desain project ini. Kemudian di sini ada profil dari HR yang kemarin kita melakukan interview dengan nama Kak Hoirunisa. Dari hasil interview tersebut mendapatkan kesimpulan yang pertama, HR merupakan bagian dari SDM yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, pasar polis asuransi yang dimiliki setiap perusahaan pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang diberikan perusahaan terhadap asuransi berbeda tergantung dari polis yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu, untuk membuat sebuah tampilan aplikasi asuransi membutuhkan informasi yang jelas terkait asuransi, jenis asuransi, apa saja yang tercover, rumah sakit rujukan asuransi, rincian tagihan, dan lain-lain. Kemudian define and ideate, mendefinisikan permasalahan user dari hasil user research, mulai dari list pain point, how might we, solution idea, dan prioritization idea. Yang pertama adalah pain point. Pain point di sini berisi kendala yang mungkin terjadi. Next. Kemudian dari pain point tersebut dibuatlah how might we. Next. Setelah itu ada tahap voting dari hasil how might we-nya yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. How might we yang mendapatkan voting paling banyak, kemudian akan ditindaklanjuti dengan membuat solution idea-nya. Dari solution idea yang dibuat, kemudian akan dilakukan voting kembali. Next. Solusi yang mendapatkan suara terbanyak akan disortir kembali, lalu dimasukkan ke dalam prioritization idea, yang meliputi do it now, do next, do later, dan do last. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tahapan user flow. Di sini kami membuat sekitar 9 flow. Yang pertama yaitu ada flow untuk login, home, pembayaran. Selanjutnya ada flow produk kami, tentang kami,
dan FAQ. Lalu ada flow block, kebijakan privasi dan klaim. Selesai di tahap user flow, kita akan masuk ke desain sistem. Di sini kita menggunakan color palette yang warna primary, secondary, dan tertiary. Lalu untuk tekstilnya kita menggunakan yang seperti di gambar. Selanjutnya kita menggunakan button dengan 4 opsi, yaitu extra small, small, medium, dan large. Lalu untuk drop down kita menggunakan 3 opsi, yaitu small, medium, dan large. Untuk text file, button, dan checkbox juga sama menggunakan 3 opsi, yaitu small, medium, dan large. Selanjutnya ada wireframe. Di sini wireframe itu merupakan alur pengguna seperti yang telah dibuat terlebih dahulu sehingga mudah untuk dipahami. Next. Di sini kita ada tampilan untuk pembayaran tentang kami, kebijakan privasi. Ada tampilan klaim, karir, blog, dan selanjutnya adalah prototype. Di sini yaitu tampilan proses perancangan sistem yang ditampilkan untuk menggambarkan produk sebagai gambaran bagi pengguna secara langsung. Nah, ini untuk tahapan di user testing. Di user testing ini, jika pada interview user research sebelumnya kami di situ mencari tahu tentang informasi tema desain website yang kami buat yaitu asuransi. Nah, pada tahapan ini kami melakukan uji testing desain website kami ke seseorang atau user dan kami meminta feedback dari user tersebut. Jika user merasa ada yang kurang atau merasa jika ada elemen yang tidak seharusnya ada di sana, ukuran jenis font yang tidak pas, warna terlalu terang, maka user akan memberikan saran atau kritik pada kami sehingga kami bisa menyesuaikan kembali dari desain kami buat itu. Next. Nah, dari interview user research yang kami lakukan terhadap responden kami, dari hasil wawancara itu didapatkan kesimpulan yaitu untuk komponen UI yang kami gunakan itu sudah sesuai. Terus dalam penambahan bahasa itu harus ada dalam pemilihan bahasa itu harus ada yang ditambahkan. Lalu mengoreksi kembali serta memperbaiki kata-kata atau kalimat yang masih typo. Lalu ada info atau topik lain yang masih ditambahkan kaitan dengan asuransi. Dan dan ini skor SIQ-nya dikasih keterangan skor SIQ-nya itu dari 1 sampai 54 maka dianggap gagal. Jika dari 5,5 sampai 7 itu dianggap pas atau Mungkin sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.